penuh bahagia, damai di dunia, dan kinilah saatnya ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Damai di dunia, dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali di akhir pekan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema Damai Tuhan besertamu. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai 29. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 29. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga
aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang konten kreator membuat sebuah konten di videonya, menggambarkan kalau tahun-tahun ini atau sepanjang 2015 sampai 2020 digambarkan sebagai manusia. Kira-kira seperti apa? Mulailah tahun 2015, 2016, 2017, 2018, semuanya mempromosikan kehebatan mereka, apa yang telah dicapai tahun-tahun itu. Lalu lanjut 2017, 2018, 2019, semuanya mengutarakan keberhasilan mereka. Lalu sampailah di tahun 2020. Tahun 2020 dengan sikap sinisnya mengatakan bahwa sejak awal tahun dibuka dengan bencana banjir Jakarta. Di Australia kebakaran hutan. Lalu kemudian gak lama kemudian ada virus dari Wuhan yang kemudian disinyalir diberi nama virus COVID-19. Lalu kemudian dia memaparkan beberapa kejadian-kejadian naas lainnya. Lalu kemudian konten kreator ini mengatakan, ini tahun kenapa sih? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita pun juga sempat bertanya-tanya di dalam hati kita, ini tahun kenapa sih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Banyak peristiwa buruk terjadi, sehingga membuat kita jujur kehilangan damai di dalam hati kita. Kita mau beraktivitas takut, kita mau mengerjakan segala sesuatu, rencana kita gagal semuanya, kita tidak ada damai dan mengatakan, tahun ini kenapa sih? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini kita akan kembali melihat bahwa Yesus ketika ia meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan seorang penolong, seorang penghibur bagi para muridnya. Dan penolong, penghibur ini juga ia berikan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh para muridnya setelah ia pergi ke surga nantinya, ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Ini peristiwa yang tidak mudah, Bapak Ibu. Mereka kurang lebih 3,5 tahun sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah mulai dekat, akrab. Lalu kemudian tiba-tiba saja Yesus akan meninggalkan mereka. Bapak Ibu tidak heran apabila para murid ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Sebab Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Bapak Ibu, namun kendati demikian, Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dan di sini kita melihat bahwa murid-muridnya juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan selama di dunia ini, bahkan jauh lebih besar. Oleh karenanya Yesus meminta kepada Bapa agar ia mengirimkan seorang penolong bagi murid-muridnya, yaitu Roh kebenaran. Roh itu akan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu setiap orang percaya yang mentaati akan perintah-perintahnya. Sepeninggal dari Yesus, Roh kebenaran itulah yang akan mengajar para muridnya dan juga termasuk kita sekalian untuk mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus selama Yesus ada di dalam dunia ini. Dan di sini kita juga melihat Yesus juga akan meninggalkan damai sejahteranya bagi murid-muridnya. Dan damai sejahteranya itu juga berlaku bagi kita sekalian. Damai sejahtera yang dimaksud di sini bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan, melainkan ini merupakan sebuah janji bahwa ada kuasa dan damai sejahtera untuk melalui badai itu. Dengan Roh Kudus dan damai sejahtera yang akan hadir di dalam diri setiap murid Yesus,
Seharusnya murid-murid Yesus dapat bersuka cita karena sepeninggal Yesus ke rumah Bapa di surga, karya Allah tetap ada, tetap hadir di tengah-tengah para muridnya. Inilah merupakan bukti kasih Yesus kepada mereka. Dan kita melihat, Bapak Ibu, ketika kita sekarang ini juga mengaku bahwa kita mengasihi Yesus, kita pun akan dengan rela hati taat kepada perintah-perintahnya. Bila seorang murid menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus, maka ia tentu mentaati perintah-perintahnya. Atau bisa sebaliknya, ketaatan seseorang kepada Yesus merupakan tanda bahwa orang itu mengasihi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita hari-hari ini, murid-murid Yesus pada masa kini, memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik, namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus kembali di rumah Bapa. Dan sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperhatikan kehadiran Kristus di dalam hidup kita dengan taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, dan di tengah situasi yang kurang menyenangkan ini, mari kita tetap melihat kepada Yesus, merasakan kembali damai sejahteranya. Kita teringat, Bapak Ibu, ketika Yesus pertama kali bangkit di hari Paskah itu, Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, dan ia mengatakan, damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya hari-hari ini kita juga boleh dapat tetap merasakan damai sejahtera yang Yesus berikan. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus di dunia ini berbeda dengan damai yang dunia berikan. Ketika kita mencari damai yang diberikan atau ditawarkan oleh dunia ini, itu ibaratnya kita seperti orang gali lubang tutup lubang. Kesana kemari mencari damai, tidak ada kepuasan dalam batin kita. Namun, berbeda dengan apa yang Yesus berikan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang sejati. Damai itu akan menetap di dalam hati dan pikiran kita. Dan biarlah Bapak Ibu, damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya kita boleh tetap percaya, bersuka cita, dan terus berharap kepada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, Allah tidak bisa memberikan damai sukacita di luar daripada dirinya. Karena memang di luar Tuhan, di luar Dia, tidak dapat ditemui damai dan sukacita itu. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya kita boleh tetap beroleh damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, agar kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kedamaian yang daripada Tuhan. Memang Tuhan, kami terkadang tidak mengerti apa yang dirancangan Tuhan, jalan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terkadang tidak melihat adanya titik terang di tengah kegelapan. Oh Tuhan, tolong kami, kiranya kami boleh menemukan damai itu di dalam hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan,
ajarkan kami agar kami boleh tetap bersyukur, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Lebih baik berjalan bersama dengan Yesus di lembah kekelaman daripada berjalan seorang diri di dalam kesenangan. Ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pandemi ini. Kiranya Tuhan berkarya dan berkuasa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap bekerja dan Engkau tetap hadir di dalam realitas penderitaan yang manusia alami hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kami serahkan untuk tim dokter, tim medis yang terus bekerja 24 jam, merawat dan berusaha untuk memulihkan para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan berikan mereka kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Serahkan juga untuk pemerintahan kami, kiranya boleh membuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna untuk bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Damai di dunia dan kitalah dutanya.